So let's talk a little bit more about presbyopia. So this is a problem that people get as they get into their 40s. They have problems with reading. So iPhone, computer, menu in the restaurant, price tags. Briefly what we mentioned earlier. Oke, jadi ini adalah sebuah kondisi ya, di mana ketika kita mulai berumur 40 itu sering kita alami. Adalah ketika kita megang gadget kita ya, seperti iPad, handphone, dan lain-lain, kita tuh kesulitan untuk baca dari jarak dekat. Jadi presbiopia ini adalah kesulitan pasien untuk bisa membaca tulisan. So what does presbyopia look like for a patient? So you can see that when we are young, this is what we see at the top. Near and far are all very clear. Now, what a person who has presbyopia in the 50s will see is that the near is not very clear. The far is still in focus, but the near is not very clear. Jadi ini adalah contoh ya, pasien dengan presbiopia ya. Jadi kalau pasien dengan presbiopia itu kira-kira pandangannya seperti ini. Yang atas tuh ketika sebelum pasien ini kena presbiopia, ketika dia masih muda. Pandangan jarak dekat dan jarak jauhnya itu sama-sama jelasnya. Nah, tapi kalau sudah ada presbiopia, seperti yang kita lihat ya, jarak jauhnya itu masih jelas. Tapi yang jarak dekat tuh buram. Okay, this shows you before and after cataract surgery. Now, if I put in a monofocal lens implant, then the near vision will still continue to be blurry. Now, but before cataract surgery, of course, the vision is more yellow. Everything is not really in focus. Now, after a multifocal lens implant, both the near and the distance are clear. Oke, jadi ini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, contoh ketika seorang pasien mempunyai mata katarak ya. Matanya tuh pandangannya tuh agak kekuning-kuningan dan blereng ya, jadi blur semua. Jarak jauh blur, dekatnya juga blur. Nah, kalau kita pakai cara lama, pakai monofocal lens ya, jadi yang jauhnya tuh sudah jelas tapi yang dekatnya agak blur seperti gambar di kiri. Kalau kita menggunakan multifocal lens, yang sebelah kanan itu dekatnya jelas, jauhnya juga jelas. Okay, so we move on now to macular degeneration. Macular degeneration is a condition where the retina is affected. So this is at the back of the eye. So the patients get blurred vision. Again, there is no pain. And the older you get, the more likely that they will get macular degeneration. So what they see is that they can't really see in the middle. The side is okay, but the middle is not very good. And when we check their vision on a grid like this Amsler grid, there is distorted and wavy vision. Jadi ini Bapak Ibu bisa perhatikan ada sebuah kondisi penyakit mata yang namanya macular degeneration, yang biasanya mempengaruhi bagian belakang dari mata atau retina ya. Jadi biasanya pasien tuh pandangannya agak blur, tapi blurnya tuh berbeda sama katarak. Seperti ini, ketika ada kayak dark spot di tengahnya seperti itu. Nggak sakit juga sih. Nah, tapi nanti kalau dilakukan sebuah tes ya untuk mendiagnosa menggunakan Amsler grid, nanti bagian tengahnya seperti tertarik warna hitam seperti itu. Kita lihat di grafik sebelah kanan. So there are different forms of macular degeneration. There is the dry form, and then there is also the wet form. So for the wet form, it's more serious because it can lead to permanent scarring in the retina. Oke, jadi ada dua macam ya dari macular degeneration ini. Jenis yang pertama adalah jenis kering atau dry, yang kedua adalah jenis basah atau wet. Ya, jadi Bapak Ibu perlu perhatikan untuk yang jenis wet itu lebih berbahaya, jenis yang basah itu lebih berbahaya karena akan menyebabkan noda atau scar di. So for the dry form of macular degeneration, these vitamins are the current treatment for the dry form. Jadi untuk yang jenis yang kering, yang dry itu obatnya adalah minum vitamin aja. Ini salah satu jenis vitamin yang dokter pakai. Now, for the wet form of macular degeneration, we inject medications inside the eye to reduce the amount of blood and to prevent scarring and to also improve the vision. Jadi kalau ya jenisnya basah, akan dilakukan seperti suntikan kecil gitu untuk memasukkan obatnya, untuk membantu supaya tidak terjadi atau terbentuk scar di retina kita dan mengembalikan kondisinya untuk bisa melihat lebih jelas.
So we move on to glaucoma now. Now, glaucoma in its early stages, there are no symptoms. The patient doesn't really know that they have glaucoma. This is because glaucoma affects the sight vision early in the condition, and only involves the center when it's too late. Now, patients who need to be aware of their glaucoma risk are those with a family history of glaucoma. So the risk is higher if there are people in the family with glaucoma. Jadi Bapak Ibu perhatikan, sekarang kita akan melihat sedikit pasien dengan kondisi glaukom ya atau glaukoma. Jadi glaukoma ini biasanya pasiennya di tahap awal tidak akan menyadari kondisinya itu ada glaukoma karena akan hanya mempengaruhi bagian samping dari pandangan kita. Tapi nanti lama-kelamaan kondisinya tuh akan blurnya itu ke tengah. Nah, ketika sudah sampai tengah tuh kondisinya sudah lebih serius. Nah, biasanya pasien glaukoma ini adalah menurun dari orang tuanya. Kalau orang tua atau dalam keluarganya itu ada yang kena glaukoma, biasanya nanti keturunannya juga besar kemungkinan untuk terkena glaukoma. Yeah. So what happens in glaucoma is that the drainage pathway for fluid inside the eye is blocked, and this is in the front of the eye. So too much fluid accumulates inside the eye and causes the pressure inside the eye to be high. And the high pressure damages the nerve at the back of the eye. Nah, jadi glaukoma ini terjadi karena saluran pembuangannya airnya itu terblok ya. Jadi kanal bridge-nya itu drainage-nya itu terkunci, keblok. Jadi cairannya itu di dalam mata terus. Nah, makin banyak dan mendorong ke arah belakang mata yang akan merusak bagian dari retina kita. So in a patient with early glaucoma, it just affects the sight vision. As the glaucoma gets worse, then it becomes the vision is affected more towards the center until at the end stage disease with very severe disease, they only can see just a tunnel of vision in the middle. So the important thing to know is that we should check for glaucoma early, because when we end up at advanced glaucoma, the only treatment is to control the condition. You cannot recover the vision that is lost anymore. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan, ini penting sekali ya. Kalau glaukoma itu kita harus bisa mendeteksi secara dini ya. Seperti di gambar contoh ini, di mata normal kita itu seperti itu ya. Ketika glaukoma itu baru ada gejala sedikit, biasanya pinggirnya itu akan hitam-hitam seperti itu. Nah, yang lebih advance kondisinya itu hitamnya lebih banyak. Dan yang sudah end stage atau tahap akhir dari glaukoma itu ketika pandangan itu tinggal kecil di tengah aja, seperti ada lorong hitamnya di mata kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita tuh masih early glaukoma mungkin ya masih bisa sembuhkan. Tapi kalau sudah masuk ke advance, itu biasanya hanya bisa dikontrol. Ya, kalau sudah masuk di end stage, ya biasanya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Okay. So how we diagnose glaucoma is by using sophisticated imaging in the clinic to do scans of the nerve, as well as also to look at the function of the nerve. So when we also look at the drainage outflow in the front of the eye. So these are some of the scans that we can do. Oke, jadi ini adalah cara mendeteksi atau mendiagnosa glaukoma di klinik ya. Dilakukan sebuah scan dengan alat scan yang lebih baru dan lebih lebih complicated ya. Jadi bisa mendeteksi banyaknya aliran di kanal kita ya. Jadi kita bisa mendeteksi tahap awal dari glaukoma tersebut. And how we treat glaucoma depends on many things. It depends on how high the pressure is. It depends on what type of glaucoma, how bad the glaucoma is as well. So just in terms of the types of treatment, there is laser treatment, there are eye drops, and then there is also surgery. So surgery in the form of trabeculectomy surgery, or what we do now for certain types of glaucoma is eye stent surgery. So this is a very small stent. It's a metal piece that we put inside the outflow channel to help improve the flow of fluid outside of the eye. Nah, jadi untuk mengobati glaukoma, dokter tuh harus tahu dulu berapa banyak jumlah tekanan di mata kita, atau berapa banyak mungkin jumlah cairan-cairan yang menekan di mata kita, atau bagaimana kondisi blockage di kanalnya itu seperti apa. Jadi ini yang akan menentukan tindakan pengobatannya seperti apa. Jenis-jenis pengobatannya ada yang dengan laser, ada dengan tetes mata, ada juga dengan yang operasi.
Dengan operasi itu ada beberapa, ya seperti contohnya ini eye stent surgery ya, akan memasang sebuah stent atau ring ya, ring kecil di ujung dari saluran itu yang akan membantu airnya lebih bisa cairan mata ini bisa mengalir ke depan dengan baik. Ukurannya sangat kecil. Most important. So this is diabetes inside the eye. Now, diabetes inside the eye can affect the vision permanently. It can cause loss of vision, and you can't treat it if it's very, very severe. But for a lot of the diabetes conditions, if you come early, we can treat it, whether with medications, with laser, or even with an operation. So this was a patient that came, and he had very, very bad diabetes. And so he had a lot of bleeding at the back of the eye. And so he also had scar tissue at the back of the eye. So this patient cannot be treated with medications. It cannot be treated just with laser alone. So this patient needs surgery. Now, this surgery for diabetes is usually considered quite difficult surgery, but it can still be done with a lot of the technology that we have now. So by removing the blood and by removing the scar tissue and by doing laser, we can help the patient see much better. So this patient, okay, once we've treated the eye and taken away all the blood and we've stabilized the eye with laser, this patient is not going to have any more problems in the eye as long as his diabetes is controlled. So it's very good now that we have a lot of technology to help us in order to achieve this kind of outcomes for the patient. Oke, jadi ini Dr. Errol tadi menyebutkan, minta maaf sedikit, presentasinya agak panjang, tapi karena pentingnya bahan hari ini, Dr. Errol akan lebih cepat seperti itu. Makanya beberapa poin terakhir cepat. Yang terakhir ada dibicarakan adalah diabetes di dalam mata ya. Jadi ada kadar gula yang tinggi dalam mata. Jadi diabetes dalam tubuh ada, dalam mata juga ada. Nah, ini kondisinya seperti ini, kita bisa lihat ya, kalau diabetes itu kalau masih tahap awal bisa diobati ya dengan berbagai macam pengobatan. Tapi kalau sudah keadaannya serius akan susah sekali untuk diobati. Ya caranya bisa dari operasi, bisa dengan laser dan lain sebagainya. Ya contohnya di gambar ini yang sebelah kiri itu adalah diabetes mata. Di bagian belakang mata itu sudah terbentuk banyak scar di retinalnya, banyak darah dan lain-lain. Nah, kalau cuma di laser juga nggak bisa, jadi harus dioperasi. Walaupun operasinya ini termasuk operasi yang sangat susah sekali, tapi tetap bisa dilakukan. Jadi setelah dioperasi akan di laser untuk membuat matanya lebih stabil, dan hasilnya seperti itu, walaupun tidak sempurna, tapi setidaknya bisa membantu menghindari kebutaan mata. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lewatkan video menarik lainnya dari channel Tekon TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay healthy with Tekon TV.